Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan salam sukses CPNS 2021. Agak karibata seluruhnya. Bagaimana kabar sahabat Pandrita dimanapun berada? Kami dari sahabat Pandritata Bone Sulawesi Selatan mendoakan sahabat sekalian semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat dan siap menaklukkan tes CPNS 2021 kali ini. Sahabat Pandita dimanapun sahabat Pandita berada, kali ini kita akan membahas soal-soal prediksi tes intelijensi umum CPNS 2021. Tetapi untuk mengawali pembelajaran kali ini, kami mengajak diri kami pribadi dan kemudian mengajak sahabat-sahabat untuk memulai pembelajaran kali ini dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat digunakan ketika pelaksanaan tes CPNS 2021. Untuk itu, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan sahabat Anda. Amin. Pembelajaran kali ini adalah pembahasan tentang penarikan kesimpulan atau silogisme bagian pertama. Nah, sahabat Pandrita dimanapun berada, untuk menaklukkan soal-soal tentang penarikan kesimpulan dan silogisme ini, maka ada 4 kunci yang ingin kami bagi kepada sahabat Pandrita dimanapun berada. Yang pertama, lagi-lagi kami mengatakan bahwa kunci untuk menaklukkan soal-soal tes CPNS 2021 adalah dengan berlatih. Semakin sahabat Pandrita berlatih, maka semakin mudah soal tersebut untuk ditaklukkan. Yang kedua, penarikan kesimpulan yang dilakukan itu haruslah logis. Yang ketiga, kita bisa menggunakan 3 trik. Trik yang pertama, apabila pernyataan dalam soal berisi kata semua yang kami simbolkan dengan huruf A terbalik, dan pernyataan kedua juga terdapat kata semua atau seperti simbol A terbalik, maka kesimpulannya yakin pilihlah option yang memuat juga kata semua atau A terbalik. Trik yang kedua, apabila pernyataan pertama berisi kata semua atau A terbalik, pernyataan kedua berisi kata ada sebagian terdapat yang kami simbolkan dengan E terbalik, maka pilihlah option yang memuat kata ada, terdapat, atau sebagian, atau kami simbolkan dengan E terbalik. Trik yang ketiga, apabila dalam soal pernyataan pertama berisi kata terdapat, sebagian, atau ada, atau E terbalik, dan pernyataan kedua berisi kata ada, sebagian, atau terdapat, atau E terbalik, maka pilihlah option yang memuat juga kata ada, terdapat, atau sebagian, atau E terbalik. Apabila trik ini kita sudah lakukan masih ada option yang tersisa, maka lakukan langkah yang keempat atau kunci yang keempat, yaitu coret kata yang sama yang terdapat dalam pernyataan pertama maupun dalam pernyataan kedua. Untuk lebih memahami, silahkan perhatikan soal nomor 1 berikut. Semua karyawan yang telah divaksin memiliki sertifikat vaksin. Pernyataan kedua, semua yang memiliki sertifikat vaksin dapat melakukan perjalanan antar kota. Kesimpulan yang sah yang dapat ditarik adalah A. Semua karyawan yang tidak divaksin dapat melakukan perjalanan antar kota. B. Semua karyawan yang telah divaksin dapat melakukan perjalanan antar kota. Option C. Sebagian karyawan yang telah divaksin dapat melakukan perjalanan antar kota. Yang option D, ada karyawan yang tidak divaksin dapat melakukan perjalanan antar kota. Option E, ada karyawan yang telah divaksin tidak dapat melakukan perjalanan antar kota. Semua option hampir-hampir sama. Maka yang dapat kita lakukan untuk memilih jawaban terbaik adalah menggunakan
trik, yaitu pertama, pernyataan pertama terdapat kata semua, atau kita simbolkan dengan A terbalik. Karyawan yang telah divaksin kita simbolkan dengan KP, kemudian memiliki sertifikat vaksin kita simbolkan dengan MS. Apa tujuan dari penyimbolan-penyimbolan ini? Yang pertama, bahwa sahabat Pandrita berkompetisi bukan saja kepada orang lain, tetapi sahabat Pandrita berkompetisi terhadap waktu. Untuk itu, dalam menyelesaikan soal-soal penarikan kesimpulan, gunakan banyak simbol yang sahabat pahami. Pernyataan yang kedua, kita simbolkan pula, yaitu semua MS memiliki sertifikat vaksin, PAK dapat melakukan perjalanan antar kota. Nah, perhatikan baik-baik. Pernyataan pertama semua, pernyataan kedua semua, maka jawabannya adalah pasti semua. Pilih option yang memuat kata semua. Kita perhatikan, option C memuat sebagian, maka option C kita coret. Option D ada, maka option D pun kita coret. Option E juga ada, maka option E kita eliminasi dari jawaban kita. Tersisa dua option, yaitu option A atau option B. Nah, untuk menjawab yang mana jawaban terbaik, maka kita perhatikan. Kita coret kata yang sama dalam dua pernyataan tersebut, yaitu memiliki sertifikat vaksin. Sehingga tinggallah kata karyawan telah divaksin dan dapat melakukan perjalanan antar kota. Sehingga opsi terbaik atau jawaban terbaiknya adalah B. Semua karyawan yang telah divaksin dapat melakukan perjalanan antar kota. Option A tidak memenuhi karena option A terdapat kata tidak. Sedangkan di dalam dua pernyataan, pernyataan pertama dan pernyataan kedua tidak memuat kata tidak. Sehingga kami ulangi, jawaban terbaik adalah option B. Soal nomor 2. Semua tentara memiliki NRG. Pernyataan kedua, sebagian yang memiliki NRG merupakan orang dermawan. Kesimpulan yang sah yang dapat ditarik adalah A. Semua tentara merupakan orang dermawan. B. Semua tentara bukan merupakan orang dermawan. C. Tidak ada tentara yang merupakan orang dermawan. D. Tidak ada satupun tentara yang merupakan orang dermawan. Dan E. Ada tentara yang merupakan orang dermawan. Nah, untuk menjawab soal nomor 2, kita gunakan simbol. Semua kita simbolkan dengan A terbalik, tentara T, sedangkan kemudian kata kedua adalah NRG. Pernyataan kedua, sebagian kita simbolkan dengan E terbalik, NRG, D. D artinya dermawan. Semua sebagian, maka kesimpulannya adalah sebagian. Nah, maka kita cari opsi yang memuat kata sebagian ada atau terdapat. Kita perhatikan option A, semua. Sehingga option A kita eliminasi dari jawaban kita. Option B juga memuat kata semua. Sehingga option B merupakan jawaban yang tidak tepat. Nah, option C tidak ada tentara. Kalau sahabat bingung, option C ini masuk dalam semua atau sebagian, sahabat loncat ke option selanjutnya. Tidak satupun tentara dalam artian semua. Sehingga option D itu memuat semua. Artinya option D juga merupakan jawaban yang tidak tepat. Option E jelas, ada tentara. Jadi tinggal dua option yang sahabat bisa pilih, option C atau option E. Untuk menjawab pilihan yang mana paling tepat, maka kita coret kata yang sama, yaitu NRG. Perhatikan, ya, NRG. Kalau kita coret NRG, maka tinggal huruf T dan D, tentara dan dermawan. Yang berisikan option yang berisikan tentara dermawan, yaitu option C dan E. Ya, cuma bedanya, ya, option C memuat kata tidak, sedangkan dalam pernyataan 1 dan 2 tidak ada kata tidak. Sehingga jawaban yang tepat atau best choice-nya adalah option E. Ada tentara yang merupakan orang dermawan. Mudah bukan sahabat? Kita melangkah ke soal nomor 3. Semua ASN patuh pada perundang-undangan. Pak Jaya merupakan ASN. Kesimpulan yang sah yang dapat ditarik adalah A. Pak Jaya bukan seorang ASN. B. Pak Jaya seorang ASN yang supel. C. Pak Jaya bukan orang yang patuh pada perundang-undangan. Yang D. Pak Jaya orang yang patuh pada perundang-undangan. Atau E. Pak Jaya bukan orang yang patuh pada perundang-undangan. Untuk menjawab soal nomor 3, maka kita bisa menggunakan simbol. Semua
ASN, patuh Undang-Undang UU. Sedangkan opsi pernyataan kedua, karena tidak ada kata semua dan tidak ada kata ada, maka kita tulis yang bisa kita jadikan kata yang menjadi kata kunci, yaitu kata jaya dan ASN. Kesimpulannya, ada dua kata yang sama, yaitu ASN dan ASN pada pernyataan kedua. Sehingga ya, ketika dicoret, kata yang tersisa adalah jaya dan undang-undang. Nah, artinya apa? Ya, maka langkah pertama, ASN pada setiap opsi kita coret. Kita lihat option A, ya, ada dua kata yang tidak terdapat dalam kata kunci ini, yaitu bukan dan ASN, sehingga option A kita salah. Option B juga tidak tepat karena memuat kata ASN, sedangkan ASN sudah kita coret tadi. Option C, ada kata bukan. Karena dalam pernyataan pertama dan pernyataan kedua tidak ada kata tidak atau kata bukan. Sehingga option C juga merupakan jawaban yang tidak tepat. Option D dan option E. Option D untuk pertama kita checklist ya. Memuat semua. Option E, ada kata bukan. Sehingga option E juga bukanlah jawaban yang tepat. Sehingga option yang paling tepat adalah, atau best case-nya adalah option D. Pak Jaya orang yang patuh pada perundang-undangan. Mudah bukan? Kita lanjut pada soal nomor 4. Setiap karyawan berprestasi terkenal di kantornya. Setiap karyawan yang aktif dalam program kantor pasti berprestasi. Sebagian staf bendahara terkenal di kantornya. Kesimpulan pernyataan di atas adalah A. Setiap karyawan yang terkenal adalah staf bendahara. B. Sebagian yang aktif dalam program kantor adalah karyawan yang terkenal. C. Sebagian staf bendahara aktif dalam program kantor. D. Semua karyawan yang tidak berprestasi adalah karyawan yang tidak terkenal. E. Semua karyawan yang berprestasi adalah staf bendahara. Perhatikan, soal yang nomor 4 ini menarik karena ada 3 pernyataan. Untuk mampu menyelesaikan soal nomor 4 ini, maka langkah yang pertama kita lakukan adalah menggunakan trik 2 pernyataan. Jadi, pernyataan pertama dan pernyataan kedua, hasil kesimpulannya dilanjutkan dengan menarik kesimpulan pada pernyataan ketiga. Kita lihat. Pernyataan pertama kita bisa tulis A terbalik KP karyawan prestasi itu terkenal. Pernyataan kedua, A terbalik karyawan aktif itu menjadi pasti karyawan prestasi. Kesimpulannya karena semua, maka kesimpulannya adalah semua. Kemudian kita coret kata yang sama, yaitu KP. Sehingga tersisa KA, T. Nah, kesimpulannya adalah semua karyawan aktif terkenal. Kita lanjut pada pernyataan yang ketiga. Sebagian kita simbolkan dengan E terbalik SB staf bendahara terkenal. Sehingga semua sebagian, maka kesimpulannya adalah sebagian. Jadi sebagian. Nah, untuk itu kita cari opsi yang memuat kata sebagian. Perhatikan baik-baik. Opsi A, ya, opsi A terkenal kita coret. Karena terkenal sudah kita coret, sehingga opsi A bukanlah jawaban yang tepat. Kemudian, opsi D memuat kata semua. Semua, jawaban kesimpulan akhir adalah sebagian. Sehingga opsi D pun kita coret. Karena opsi D bukanlah jawaban terbaik. Opsi E juga memuat kata semua, sehingga opsi E bukanlah jawaban yang tepat. Tinggal 2, yaitu B dan C. Ya. Nah, perhatikan opsi B memuat kata terkenal, sehingga opsi B juga bukanlah jawaban terbaik. Jadi jawaban terbaik atau best choice adalah opsi C, sebagian staf bendahara aktif dalam program kantor. Kita melangkah ke soal nomor terakhir, nomor 5. Semua mamalia tidak bertelur. Semua yang bertelur adalah hewan. Kesimpulan yang sah yang dapat ditarik adalah A. Ikan paus bukan hewan. B. Mamalia bisa saja bertelur. C. Hewan yang bertelur adalah mamalia. D. Ada hewan yang tidak bertelur. Atau E. Ayam adalah hewan. Nah, untuk mampu menyelesaikan soal nomor 5, kita bawa dalam simbol A, M, TB. A terbalik M, TB. Pernyataan kedua A, B bertelur, H hewan. Kesimpulan semua, maka jawabannya adalah semua. Kita coret kata yang sama yaitu bertelur,
maka tersisa M, T, H. Mamalia, T tidak atau bukan, H hewan. Nah, kalau simbol ini kita tafsirkan dalam kalimat, akan menjadi seperti ini. Semua mamalia bukan hewan. Nah, apabila sahabat Pandita menyimpulkan semua mamalia bukan hewan, ini bukanlah kesimpulan yang tepat, karena tidak logis. Mamalia itu adalah hewan. Jadi, ingat, penarikan kesimpulan harus logis. Jadi, langkah pertama, kita lihat semua opsi, kita eliminasi atau kita coret jawaban opsi yang tidak logis. Yang pertama, A, ikan paus bukan hewan, itu kesimpulan yang tidak logis. Maka kita eliminasi atau kita coret. Mamalia bisa saja bertelur, sudah dipastikan mamalia tidak bisa bertelur. Maka opsi B juga bukanlah jawaban terbaik. Hewan yang bertelur adalah mamalia. Opsi C juga adalah pernyataan yang tidak logis atau kesimpulan yang tidak logis. Yang D, ada hewan yang tidak bertelur. Benar, itu logis. E, ayam adalah hewan. Itu pun logis. Sehingga jawaban yang mana yang tepat? Perhatikan baik-baik. Ada 3 kata tadi. M, T, H. Dalam penarikan kesimpulan, kita bisa balik. T lebih dulu baru M, H. Seperti ini. Nah, TMH. Apabila sahabat mengubah bentuknya menjadi TMH, maka kita bisa buat dalam bentuk kalimat menjadi semua bukan mamalia. T itu artinya tidak. Semua bukan mamalia adalah hewan. Jadi semua bukan mamalia adalah hewan. Nah, option D tidak tepat karena masih memuat kata bertelur. Sehingga jawaban yang paling logis dan sah adalah option E. Best choice-nya adalah E. Ayam adalah hewan. Karena ayam bukanlah mamalia. Ingat baik-baik sahabat. Ada 4 kesimpulan. Yang pertama, untuk menaklukkan soal tes CPNS 2021 dalam hal penarikan kesimpulan. Yang pertama adalah berlatih. Yang kedua logis. Yang ketiga gunakan trik. Dan yang keempat coret kata yang sama. Terakhir ada nasihat dari Cak Lontong. Yang mengatakan bahwa ketika kamu bilang biar Tuhan yang membalas, yang harus kamu tahu bahwa yang kamu alami sekarang mungkin saja adalah balasan dari Tuhan. Terima kasih banyak sahabat. Demikianlah video pembelajaran penarikan kesimpulan silogisme pada kali ini, part 1. Bagi sahabat Pandita dimanapun berada, apabila video ini bermanfaat, maka silakan share bagikan kepada sahabat Pandita yang lain, karena bisa jadi sesuatu yang kecil bagi kita ternyata besar untuk orang lain. Apabila sahabat menganggap video ini bermanfaat, silakan subscribe, klik like, dan bunyikan bel notifikasi. Pembelajaran kita kali ini, tunggu pembahasan soal tes CPNS berikutnya. Kami sahabat Pandita Bone Sulawesi Selatan mengucapkan salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.